Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Anak-anakku sekalian, peserta pesantren Ramadan secara daring yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja beserta puji syukur kehadirat Allah Rabb semesta alam, Allah Sang Maha Rahman, Allah pula Sang Maha Rahim, Allah Sang Maha Pengasih yang kasihnya Allah gak pernah pilih-pilih, dan Allah sungguh Sang Maha Penyayang yang sayangnya Allah tiada pernah terbilang. Salawat bertangkaikan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita telah memasuki hari ke-16 di dalam menjalankan shaum Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan, memberikan semangat kepada kita di dalam menjalani amaliyah shaum Ramadan di tengah wabah yang sedang melanda ini. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakikat puasa adalah menahan lapar dan juga dahaga. Dan inti daripada puasa itu adalah bagaimana kita mampu untuk mengendalikan yang namanya hawa nafsu. Perjuangan kita di dalam melawan hawa nafsu itu sungguh tidak mudah, sungguh tidak gampang. Karena berjuang kita melawan hawa nafsu itu musuhnya tidak terlihat, tidak nampak oleh mata kita. Kenapa? Karena di dalam kita melawan hawa nafsu, disitulah syaitan-syaitan yang terkutuk yang akan menggoda kita, yang akan mengiming-imingi kita untuk mengikuti jalannya, yaitu kesesatan, akan menggunakan ratusan, ribuan, bahkan jutaan cara untuk menggelincirkan kita dari ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ramadan ini berasal dari bahasa Arab tentunya. Asal katanya adalah romdo, yaitu yang berarti panas. Maksud panas ini apa? Jadi ketika di siang hari yang namanya leher ini, ya tentu itu adalah menahan haus yang begitu sangat. Ini Allah memberikan makna terhadap kita bahwasanya Ramadan adalah memang bulan yang panas,
justru di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ratusan, ribuan, jutaan maghfirahnya, jutaan ampunannya kepada hamba-hamba Allah yang Ia kehendaki. Ingat anak-anakku sekalian, coba kita tengok ke belakang. 11 bulan yang telah lalu, begitu banyak kita melakukan maksiat. Begitu banyak mata ini menatap maksiat. Begitu banyak mulut ini berbicara perkataan yang tidak baik. Fitnah yang kita keluarkan. Begitu banyak tangan ini telah menzolimi orang lain. Begitu banyak kaki ini melangkah ke tempat yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu hadirin sekalian, pada saat Ramadan ini sungguh termasuk orang-orang yang penuh dengan penyesalan jikalau kita tidak gunakan Ramadan ini sebagai bulan untuk memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan adalah syahrul maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa, barang siapa yang menahan lapar dan juga dahaga, barang siapa yang menahan lisannya dari perkataan dusta, barang siapa yang menahan pandangan matanya untuk menatap hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang dapat mengendalikan hawa nafsu, imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya di masa yang lalu. Hadirin sekalian, anak-anakku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara keistimewaan Ramadan lainnya adalah Ramadan merupakan syahrus siyam. Ramadan adalah merupakan bulan orang-orang untuk berpuasa. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil orang-orang yang beriman untuk mengerjakan yang namanya puasa. Kenapa Allah hanya memanggil orang-orang yang beriman? Bukan ya ayyuhal muslimun, bukan orang-orang muslim. Karena orang-orang yang beriman insya Allah dipastikan bahwasanya dia muslim. Tetapi maaf, banyak di antara orang-orang muslim yang memang mereka belum beriman. Banyak orang-orang muslim yang hanya identitas di KTP saja, tapi ia tidak pernah melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puasa ini adalah ibadah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan hadis ya, dinyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu amal ibni Adam lahu illa shaum, fa innahu li wa ana ajzi bihi." Sesungguhnya setiap amalan manusia itu adalah miliknya, illa shaum, kecuali puasa.
Fa innahu li, kata Allah. Sesungguhnya puasa itu adalah milikku. Wa ana ajzi bih. Dan sesungguhnya aku yang akan memberikan pahala terhadap orang-orang yang berpuasa. Hadirin sekalian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika kita menjalankan ibadah puasa, yang tahu puasa atau tidak itu hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia mudah ditipu, manusia mudah diperdaya. Kalau misalkan naudzubillah kita tidak berpuasa supaya kita dipandang orang lain berpuasa, gampang. Ketika keluar rumah, suara dibuat pelan, tubuh dibuat lemas. Ada angin ke barat, dia ikut ke barat. Angin ke timur, ikut ke timur. Ente kok lemes banget ya? Maklumlah, namanya juga puasa. Orang lain akan maklum. Tapi sesungguhnya yang tahu puasa itu hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keistimewaan puasa lainnya, puasa itu adalah merupakan Syahrul Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka dari itu anak sekalian, Al-Quran ini adalah merupakan surat cinta dari Allah untuk kita. Sebagaimana biasanya kalaupun dulu ada yang menerima surat cinta dari lawan jenis, itu biasanya kan dibukanya hati-hati benar, dijaga benar, dipegangnya juga Masya Allah luar biasa. Itu bagaikan dengan Al-Quran. Marilah kita menyamakan Al-Quran itu sebagai surat cinta dari Allah untuk kita. Dengan adanya Al-Quran ini, mari kita buka Al-Quran, kita baca Al-Quran, kemudian sebisa mungkin kita amalkan apa isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan selanjutnya daripada Syahrul Ramadan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalathun la turaddu da'watuhum, as-shaim hatta yuftir, wal imamul adil, wa da'watul mazlum." Ada 3 doa yang tidak akan ditolak, yang pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, as-shaim hatta yuftir, orang-orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Lalu yang kedua, wal imamul adil, pemimpin yang adil. Dan yang ketiga, wa da'watul mazlum, yaitu doa orang-orang yang terzalimi. Jadi berdasarkan hadis ini, bahwasanya doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang shaim, orang-orang yang berpuasa, maka insya Allah Allah akan kabulkan. Maka dari itu anak-anak sekalian, bagi barang siapa yang mempunyai hajat, mempunyai keinginan, doa, maka saat ini adalah saat yang terbaik untuk kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu hadirin sekalian, yang terakhir daripada keistimewaan bulan Ramadan adalah di antara salah satu malam yang ada di bulan Ramadan, Allah menurunkan yang namanya Lailatul Qadar, malam Qadar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadr, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Apa yang dimaksud dengan malam Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwasanya malam Qadar itu adalah malam yang lebih baik
daripada 1000 bulan. Kalau kita kalkulasikan 1000 bulan itu sekitar 83 tahun. Masya Allah. Ya. Jikalau kita mendapatkan malam qadar ini, maka kita akan mendapatkan kebaikan selama 83 tahun. Diriwayatkan oleh beberapa imam dalam sebuah hadis menyatakan bahwasanya malam qadar ini diturunkan pada malam-malam ganjil di akhir bulan Ramadan. Tapi juga jangan nantinya kita ibadah pada malam-malam qadar saja. Ketika malam-malam genap enggak ibadah, ketika malam-malam ganjil baru ibadah. Nanti mah sesudahnya boro-boro dapat malam Lailatul Qadar, insya Allah dapatnya Lailatul Qadar itu mah. Hadirin sekalian, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat di bulan Ramadan ini banyak fenomena yang namanya musiman. Yang namanya musim itu ya nggak bisa dicegah. Kalau sudah musim rambutan tiba, datang ya datang. Tapi kalau musimnya selesai ya selesai. Kita banyak melihat umat Islam, alhamdulillah, banyak yang melaksanakan ibadah. Bahkan justru ibadahnya meningkat di bulan Ramadan ini. Siaran-siaran di televisi juga yang biasanya menampilkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang menyiarkan membuka aurat dan sebagainya. Pada saat bulan Ramadan ini ada yang namanya kajian tafsir, ada yang namanya ceramah agama. Untuk starting point ini bagus. Tapi yang terpenting dari itu, untuk memperoleh derajat muttaqin adalah bagaimana hasilnya nanti di 11 bulan berikutnya. Jangan sampai ibadah kita bagus, ibadah kita baik, ibadah kita thayyib di saat bulan Ramadan, tapi pasca Ramadan hilang. Pasca Ramadan lenyap. Pasca Ramadan balik maning. Maka dari itu hadirin sekalian, dengan adanya ibadah Ramadan ini mudah-mudahan membekas, mudah-mudahan membentuk pribadi yang lebih baik bagi kita, sehingga kedepannya kita menjadi manusia-manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.